Oke guys, lalu guys, di sini saya akan mau memberikan informasi bagaimana cara membuat SIM Jepang. SIM apa? Surat izin driving license di Jepang. Nah itu sebenarnya ribet banget guys, nggak semudah dan segampang di Indonesia sebenarnya. Sama ini kayak menurut saya mencari ujian driving license itu emang sangat sulit di Jepang, tersulit di dunia kali kayaknya. Ribet banget, salah dikit gagal, salah dikit gagal. Atau enggak ujian, lagi ada ujian teori, kayak kuliah D3 atau enggak kuliah D1 jurusan mengemudi guys, selama setahun. Serasanya kayak gitu guys, atau enggak. Dan biayanya tuh kayak kuliah D3 jurusan apa gitu, berjuta-juta. Nah, di sini saya posisinya dapat driving license itu 2 guys. Posisinya belajar gitu loh, belajar driving school di sini gitu. Jadi nggak kirikai atau nggak kayak punya SIM di Indonesia, di translate terus dibawa ke kantor polisi di Jepang, terus ikut ujian praktek doang. Nah itu kayak gitu kirikai namanya. Dan di sini saya menjelaskan untuk mendapat SIM Jepang, SIM mobil Jepang tuh ada 2. Pertama, harus masuk sekolah driving, sekolah mengemudi di Jepang, kurang lebih 3 bulan, maksimal 1 tahun, paling cepat 3 bulan, normalnya 4 bulan sampai 6 bulan, dan saya selesai 4 bulan karena yang ngantri banyak orang-orang anak SMA, anak kuliah gitu yang ngantri. Dan sebelumnya juga saya tidak punya SIM di Indonesia, SIM mobil, dan sangat ribet sekali kalau tidak punya SIM mobil di Indonesia. Saya sarankan buat teman-teman lebih baik ambil SIM mobil dulu baru ke Jepang gitu. Dan yang kedua, nah itu tadi saya jelaskan, lebih baik punya SIM mobil dulu baru ke Jepang, itu namanya kirikai. Jadi SIM mobil kita itu ditranslate, terus dibawa ke ditranslate, disiapkan dokumennya. Kalian bisa buka JAF, Jepang, itu nanti bakalan dikasih pemberitahuannya bagaimana cara mentranslate ini. Nanti mereka akan mentranslate dalam bahasa Jepang terus dikirim ke kita. Nah itu suratnya buat dibawa ke kantor polisi Jepang buat mendaftar ujian. Ujiannya itu ujian praktek doang. Nah kalau yang saya ini kan yang cara pertama itu karena sudah masuk sekolah driving, biayanya mahal, terus lama, ribet, belajar lagi ribet. Nah ini saya sarankan lagi nih, nanti saya akan menjelaskan di video nanti selanjutnya tentang mengemudi di Jepang, belajar masuk school driving itu ribet sekali, ternyata sangat sulit sekali menurut saya. Karena kalau bahasa Jepangnya pas-pasan, wah susah lulusnya, lama lulusnya. Nah makanya dari sebab itu teman-teman harus bahasa Jepangnya bagus atau enggak bahasa Inggrisnya bagus, karena untuk yang bahasa Indonesia kayaknya nggak ada gurunya, nggak mungkin. Nah jadi ada 2 pilihan doang, belajar bahasa Jepang atau belajar bahasa Inggris. Juga bisa bahasa Inggris atau mahir bahasa Jepang gitu loh. Kalau bahasa Inggris bisa aja kayaknya bisa lulus. Saya ikutnya yang bahasa Inggris guys, padahal bahasa Jepang udah lama tapi kanjinya susah ya. Udah ngerti tapi waktunya habis gitu loh. Buat saya sarankan buat teman-teman biar nggak menyesal, janganlah masuk sekolah driving school. Karena selain biayanya mahal juga, ujiannya juga sulit guys. Ujian teori itu banyak sekali guys. Untuk ujian di Gakko aja, di sekolah aja ada 2 kali guys. Karimen sama ujian terakhir, ujian kelulusan itu terakhir, itu ribet sekali. Belum habis itu udah dapat ujian kelulusan, lagi ujian lagi di kantor polisi Jepang. Nah itu ribet lagi itu juga kan. Berarti berkali-kali kan. Makanya kalau saya sarankan sih yang kedua tadi, yang kirikai itu cuma ikut ujian praktek. Kalau yang ujian driving udah kita masuk driving school, nggak perlu ujian praktek, ujian teori aja. Ujian prakteknya kan sudah selama belajar. Nah kalau yang kita kirikai yang cuma punya SIM translate doang, nah itu ujian praktek doang guys, nggak perlu ujian teori doang, ada cuma 10, gampang, siapapun bisa menjawab 10 soal gitu.
bener gampang. Yang paling susah tuh jangan praktek ya, salah dikit bisa bahaya kan. Nah maka dari itu harus benar hati-hati. Nanti di video itu saya akan jelaskan juga guys. Itu aja sih dari saya, semoga berguna. Ada 2 cara pokoknya guys dari itu. Dan jangan lupa like dan dari subscribe, nggak apa-apa sih, cuma kasih informasi doang. Itu aja sih dari saya. Dan ini SIM driving SIM Jepang saya. Balik lagi. No green. Waduh, kebalik, tak giniin sentuh ya, nggak apa-apa lah. Tuh, no. Nah itu guys. Ini mahal, buat dapetnya susah banget ya, sampai aduh susah banget dah pokoknya, bercucuran keringat, bercucuran duit ya. Tapi ya gimana lagi ya, buat membahagiakan keluarga guys. Jadi biar bisa mobil khususnya, biar bisa kemana-mana, ke rumah sakit ngantar istri check up gitu kan, kehamilan gitu. Nanti udah anak kan, anaknya harus dibawa taruh mobil belakang kan, ini lebih enak gitu kan. Itu aja sih, jangan lupa like, bye bye.